Anda Eshar Flores NTT, wih keren, dari NTT. Salam ya buat teman-teman di NTT, doakan saya bisa segera ke sana, udah lama belum balik ke sana. Ini dari Gi, Jakarta Timur. Salam ya buat keluarga. Untung suara saya bisa terdengar baik ya. Tadi saya sempat khawatir karena di kereta tuh noise-nya agak tinggi. Ternyata masih aman. Ini saya sambil browsing, lihat-lihat eh, komen-komennya. Jaga kesehatan ya, YouTube. Pak, saya lagi PKL. Wah, kalau lagi praktek kerja lapangan. Awas, jaga semangat. Kalau lagi PKL tuh kesempatan tuh untuk lihat, bukan cuma pekerjaannya ya, lihat orang-orang yang pada mimpin di tempat PKL. Saya juga di perusahaan. Kalau di perusahaan, lihat gimana CEO-nya mimpin, lihat gimana direkturnya mimpin, manajernya mimpin, terus belajar belajar dari situ. Jadi bukan cuma dapat urusan teknisnya, tapi juga belajar leadershipnya. Pak, suka lagu dangdut apa? Suka dong. Saya suka kopi dangdut, saya suka Terajana, lagi ya. Dangdut saya suka. Cuman nyanyinya nah ini saya kadang-kadang harus latihan dulu tuh. Assalamualaikum, salam dari Pamekasan Madura. Wih, salam juga ya Pamekasan Madura. Ih, ini ada TKI Madura dari Malaysia, TKI Malaysia. Salam ya buat teman-teman TKI. Enjoy akhir tahun, mudah-mudahan sempat pada break. Ini saya jalan di sini temenin sama istri, Mbak Ferry nih. Fer, nih, tuh kita berdua lagi jalan. Abah, kita semangat, sama-sama. Gula merah, kita semangat. Lagu pop barat yang suka apa? Banyak. Saya punya, ntar. Saya di sini tuh, di HP saya, itu punya Spotify. Dan Spotify saya kumpulin lagu-lagu, macem-macem. Nanti kapan-kapan saya share. Oke. Pak, motivasi buat yang jadi tulang punggung keluarga dari mana nih? GRD Perfect CIA 1 2 3. Hebat, hebat dari tulang punggung keluarga. Tempat bersangga, tempat nitip harapan. Itu peran yang keren. Mungkin pada saat menjalannya terasa berat karena jadi hambatan bagi keluarga. Tapi nanti ketika keluarga udah makin tumbuh, makin berkembang, terus mereka semua masing-masing akan jadi seseorang, rasa rasa syukur dan bangganya priceless, ya. Dan kalau lagi berat, ini rumus sih buat apa aja, pengalaman saya ya. Kalau lagi jalanin sesuatu yang terasa berat, bilang sama diri sendiri, I am not the first person to experience this. Saya pasti bukan orang pertama yang menjalani yang berat ini. If others can survive, I will survive. Kalau orang lain bisa melewati, insya Allah saya juga bisa melewati. Lagi kuliah juga gitu.
bacaannya banyak, tugasnya banyak, waktunya sedikit, urusan macem-macem. Terus suka ada perasaan kayak berat gitu. Terus saya pikir-pikir, oh yang lain pada bisa survive, lulus, kenapa saya enggak? Jadi gitu, kalau lagi jalan ini yang berat, maka eh, bilang pada diri sendiri, if others survive, I will survive. Pak, buku ekonomi apa yang lagi dibaca? Buku ekonomi favorit? Saya sebenarnya lagi baca buku, bentar. Ini tripodnya goyang, bentar, saya beresin, bentar. Saya lagi baca buku, eh lucunya itu tentang power. Sebenarnya bicara ekonomi, sebentar. Power apa? Buku yang dibaca di rumah ini? Hmm. Saya taruh di samping tempat tidur. Setiap kali saya mau tidur, saya baca buku itu. Cuma kok toto hilang judulnya. Eh, buku itu lagi bercerita tentang pergeseran apa ya? Saya coba lihat sebentar ya. Tapi eh, ini buku bagus nih. Kalau Anda mau cari buku ini, eh, I think highly recommended. Bentar, saya coba cari sebentar aja. Nah, bentar, toto hilang. Saya cari sebentar ya, bentar. Saya mau rekomendasikan buku itu buat siapapun yang belajar ekonomi dan politik atau punya minat lah. Karena itu apa ya, menggambarkan inovasi berdampak pada ekonomi, berdampak pada politik. Agak serius. Nanti kalau bukunya udah ketemu, saya akan share. Salam buat Pak Thomas Limbong. Ya, nanti saya terusin salamnya. Wih, dari situ Bondo, Wali Songo. Ah, salam ya. Saya kemarin ke sana, ke Pondok Pesantren Wali Songo di situ Bondo sama Kiai Holil. Kirim salam buat semuanya di sana. Maldini. Ya, insya Allah nanti sampai ke Parung lagi Bogor. Ini sampai saya. Pak, film terakhir yang Bapak lihat apa? Kalau film di bioskop, yang terakhir tuh, apa ya, kemarin nonton film terakhir. Udah agak lama. Eh, kalau yang sisanya saya suka nonton Netflix sih. Karena waktunya yang kadang-kadang mepet ya. Netflix juga biasanya nonton, ini kalau saya nonton Netflix nih. Saya nonton paling 20 menit, terus berhenti, nanti berapa hari lagi diterusin, berapa hari lagi diterusin. Jadi jarang nonton bisa 2,5 jam, 2 jam, jarang. Biasanya 20 menit. Cuma jadi penasaran sekali gitu. Tanggung gitu kalau berhenti itu. Salam dari Tubaba. Wih, tulang bawang barat. Nah, bukunya udah ketemu namanya. Power and Progress. Judulnya Power and Progress. Penulisnya Darren Ecemoglu dan Simon Johnson. Ini cerita tentang perjalanan 1.000 tahun
teknologi dan kesejahteraan. Ini buku political economy. Jadi tadi yang tanya buku ekonomi apa yang favorit, ini salah satu yang lagi saya baca sekarang. Bagus sih, menceritakan gimana inovasi itu selama 1000 tahun terakhir terasa manfaatnya bagi mereka yang punya kekuasaan ekonomi, punya kekuasaan politik, itu yang paling awal. Baru lama-lama eh, bisa, enggak nih, ini Ferry ambilin apa online nih. Saya tunjukin ya judulnya nih. Power and Progress. Kebaca nggak? Mudah-mudahan nggak kebalik ya tulisannya. Kebalik ya? Kok bisa kebalik? Kan gitu ya? Hah? Oh, oke. Sorry. Ternyata tulisannya terbalik. Baru tahu juga. Jadi rupanya ini terbalik ya. Wow. Learning new things. Bagus sih baca Paul Krugman, Stiglitz, William Black, Ihsanuddin Nursi, bagus. Itu klasik-klasik. Yang tadi saya ceritakan bukan klasik, itu buku baru. Caimin mana Pak? Caimin kalau nggak salah lagi di Malang sekarang. Kita keliling-keliling beda-beda rute. Bapak lagi perjalanan kemana? Oh, saya dari Madiun, naik kereta menuju Jogja. Kapan desakan di Jogja? Pernah tuh, cuma waktunya singkat sekali waktu itu, jadi nggak tuntas. Pak Anies, I love you too, and I love you almost full. Seperti saya bilang tadi, kasih ruang buat cinta bisa berkembang. Sering kalau ke Jakarta, ini makin sedikit ya ngobrol kalau di perjalanan. Mungkin pada punya HP, jadinya ngobrol ngobrol di HP. Atau live TikTok kayak saya gini. Jadinya kalau dulu nggak bawa HP, atau live TikTok kayak saya gini. Jadinya kalau dulu nggak bawa HP, eh, berangkat dari Jogja naik kereta api, persis mau turun di Gambir, karena kan mau berangkat berangkat kuliah. Terus tahu-tahu sampai di Jatinegara keretanya harus turun. Berhenti di situ nggak melanjutkan perjalanan. Kita turun sambil heran gitu gimana ini. Nggak bisa turun di sini plus udah mau dijemput sama keluarga yang jemputnya di Gambir. Tahun itu nggak ada HP, nggak ada alat komunikasi. Jadi kita nggak bisa ngasih tahu sama yang jemput bahwa nggak jadi sampai ke Gambir. Ternyata
keretanya nggak bisa sampai ke Gambir karena ada kerusuhan 27 Juli 96, sehingga kereta api yang lewat Jalan Diponegoro nggak bisa lewat. Jadinya saya sampai kapanpun selalu ingat tanggal saya berangkat dari Jogja ke Jakarta untuk kuliah. Waktu itu mau berangkat bersama Fulbright ke Amerika, itu adalah persis pas peristiwa 27 Juli. Dan peristiwa itu kita kenang sampai sekarang lah. Itu nanti kapan-kapan kalau ada yang sempat baca. Tapi itu pengalaman naik kereta, berhenti di stasiun yang bukan tujuannya. Apalagi nih, Pak, sapa saya Pak, saya jomblo. Oke, eh 96 saya belum lahir. Iya bener. Saya kalau gini kayak ngerasa kayak udah berumur. So, I'm age of your father. Ya, semangat ya. You can always be what you want. Insya Allah. Bahkan if there is a will, there is a way. Pokoknya kalau ada kemauan, ada jalan. Kalau nggak ada kemauan, susah ada jalan. I know, I'm like your father ya. Saya sambil bacain nih. Pak, motivasi buat anak Gen Z yang jadi tulang punggung keluarga tapi nganggur, Pak. Wah, ini pasti tantangannya berat. Nggak sederhana. Relatif muda, harus ikut nanggung beban keluarga. I'm with you. Saya membayangkan itu bukan sesuatu yang ringan. Apalagi lagi sulit. Saya membayangkan itu bukan sesuatu yang ringan. Apalagi lagi sulit. Jangan pernah merasa tidak bisa. Kalau orang lain pernah menjalani, insya Allah Anda juga bisa jalani. Pada saat jalannya pasti berat. Tapi insya Allah setelah dilewati, nantinya akan terasa lebih ringan. Ini teman-teman menjelang akhir tahun nih. Mungkin ada yang mau pada bikin resolusi akhir tahun. Resolusi akhir tahun. Sebenarnya apa sih? Kenapa bikin resolusi akhir tahun? Sebenarnya gini, saya pernah refleksi soal ini. Kita semua itu bisa menjalani hal yang sama. Ini yang pada kuliah nih, bisa kuliah yang sama, di tempat yang sama, tapi pengalamannya bisa beda. Apa yang membedakan? Kuliahnya bareng, tapi pengalamannya bisa beda. Yang mengambil hikmah, yang mengambil pelajaran dari yang dijalani, maka dia punya pengalaman. Yang tidak mengambil hikmah, yang tidak mengambil refleksi, yang tidak mencari pelajaran dari yang dijalani, maka dia cuma menjalani aja, tapi nggak punya pengalaman. Sama-sama kuliah 4 tahun, yang satu ya cuma menjalani 4 tahun, tapi kalau yang satunya bisa jadi pengalamannya ekuivalen dengan 8 tahun. Kenapa? Ya karena dia mengambil banyak sekali pelajaran, hikmah dari yang dia jalani. Jadi kalau 1 tahun ini udah dijalani, semua orang menjalani 1 tahun itu sama-sama. Tapi kalau kita merefleksikan perjalanan, maka perjalanan jadi pengalaman.
Kalau kita ambil pelajaran dari perjalanan, pasti itu jadi pengalaman. Nah, pengalaman itulah yang jadi bekal ke depan. Tidak semua orang yang menjalani punya pengalaman, tapi orang yang mengalami pasti pernah menjalani. Apresiasi. Tapi yang tidak kalah penting, sebenarnya kita boleh senang ketika yang kita kerjakan itu punya dampak. Jadi bukan hanya yang dikerjakan itu tuntas, bukan hanya yang dikerjakan itu berhasil, tapi juga yang dikerjakan itu punya dampak. Nah, di situ kita bisa merasa senang, bersyukur. Jadi walaupun apresiasi itu tak selalu datang sekarang, tapi mereka yang kena dampak itu akan sadar kok, dan pada waktunya nanti mereka akan menyampaikan. Kalaupun tidak juga nggak masalah, tapi apresiasi itu tidak selalu datang cepat. Tapi dampak dirasakan oleh orang lain biasanya langsung terasa. Dampak positif terasa, dampak negatif juga terasa. Jadi kalau saya usul, jangan terlalu memikirkan apresiasi sekarang, tapi pikirkanlah dampak. Sebaliknya, Anda kasih apresiasi pada orang lain. Begitu Anda dibantu orang, Anda apresiasi. Begitu Anda merasa ada orang lain melakukan hal yang baik, Anda apresiasi. Jadi kitanya nggak usah ngejar apresiasi, tapi kitanya generous dalam memberi apresiasi. I guarantee you will get more friends. And you feel good. Merasa enak, merasa relax. Karena nggak mengharap apresiasi, tapi memberi apresiasi. Itu ya komentar saya. Nih, saya lihat-lihat lagi nih, browsing. Manis kapan ke Batam? Insya Allah nanti sampai lagi ke Batam. Lagi nih. Pak, I don't have a father, and I look at you as a father figure. Um, yeah, I'm sorry to hear. I'm happy untuk bisa berbagi, dan bila ada yang bisa saya kerjain, ya seperti ngobrol di sini, let me know. Uh, Selalu ada hikmah. Setiap kali kita menjalani hal-hal yang mungkin menurut kita itu terasa berat, atau terasa tidak seperti yang kita harapkan, hikmah itu akan datang. Cuma hikmah datangnya besok. Jadi terasa tidak seperti yang kita harapkan, hikmah itu akan datang. Cuma hikmah datangnya besok. Jadi ketangguhan,
tumbuh kemandirian, tumbuh kemampuan untuk mengerjakan yang anak-anak lain nggak kerjakan. Jadi eh, jangan pesimis. Insya Allah aspek lain yang mungkin anak-anak lain nggak miliki malah Anda bisa miliki. Cuman kan itu belum kerasa sekarang ya. Sekarang itu kan kerasanya kayak saya nggak ada figur ayah, saya nggak ada figur ibu. Itu yang dirasakan sekarang. Tapi sesungguhnya ada aspek lain dalam diri yang tumbuh yang kita nggak sadar. So stay spirited, selalu semangat. Insya Allah akan ada pengembangan aspek lain yang mungkin nggak disadari sekarang, tapi berikutnya akan disadari. Nah, apalagi nih, saya coba lagi lihat-lihat lagi. Pak, tolong dong sebutin nama saya. Oke, namanya Hanafi. Enjoy your day, Hanafi. Pak, tahun baru kemana? Saya bersama keluarga tahun baru. Belum tahu nanti tutup tahunnya di mana. Tapi kita mau bareng-bareng keluarga sekarang. Ya. Abah tutor public speaking. Salam dari Jeffrey. Public speaking. Salam dari Jeffrey. Halo Jeffrey. Terus bikin daftar don'ts-nya. Apa yang jangan dikerjakan. Jadi bukan apa yang harus dikerjakan, apa yang jangan dikerjakan. Kalau lihat ada orang bicara terus kelihatan nggak pas, ini jangan, ini jangan, ini jangan. Itu jauh lebih mudah mengidentifikasi don'ts daripada do. Kadang-kadang kita fokusnya pada do. What I should do. Wih, daftarnya banyak sekali. Tapi what I should not be doing, apa yang saya jangan kerjakan, nah itu lebih mudah mengidentifikasinya. Jadi nanti kalau lagi ngomong, sambil inget-inget nih, jangan A, B, C, D. Karena itu Anda temukan dari lihat orang lain bicara, saya nggak boleh begini kalau lagi bicara. Saya nggak boleh begini kalau lagi bicara. Saya nggak boleh begini. Nah, itu gampang, malah lebih mudah. Itu dulu yang saya kerjakan. Saya lihat kalau ada orang berdiskusi, saya lihat orang berbicara, saya lihat apa yang jangan ditiru. Bukan apa yang perlu ditiru. Karena yang perlu ditiru udah banyak sekali. Tapi apa yang jangan, nah itu bisa membantu kita. Dan jangan khawatir kalau make mistake. Kita semua bikin mistake. Nah, kalau if you made mistake, bikin kekeliruan, move on. Move on. Sadari, perbaiki, move on. Jangan kalau bikin kekeliruan, terus diam, terus merenungi, udahlah. Itu lingkaran yang paling gak enak. Apalagi kalau lagi, siap, apa kabar? Foto, ya boleh. Bentar, ada yang mau motret, bentar. Saya lagi live TikTok nih, Mas. Dari mana? Petugas Solo Balapan, ya. Salam semua ya. Amin, makasih. Ada petugas dari stasiun naik ke atas kereta. Rupanya dia ngikutin juga nih TikTok nih. Ini enaknya ya kalau live ya. Jadi bisa orang tahu. Rekomendasi makanan enak di Jakarta. Makanan istri paling enak di Jakarta. Apa momen berkesan di tahun 2023? Banyak nih momen yang berkesan. Tapi yang paling mengesankan saya dapat kesempatan untuk ketemu begitu banyak rakyat Indonesia. Nggak terhitung lagi berapa juta jabat tangan yang saya lakukan tahun ini. Ini rekor jumlah jabat tangan seumur hidup saya. Di dalam perjalanan hidup saya, tahun ini adalah tahun dengan jabat tangan terbanyak, jutaan. Setiap kali jabat tangan itu saya merasakan nuansa yang dibawa oleh yang berjabat tangan. Ada yang berjabat tangan dengan penuh genggaman sampai badan saya tergoyang, tangan saya tergoyang. Ada yang jabat tangan dengan
dekapan luar biasa kuat, ada yang tangannya halus sekali, ada yang tangannya kasar sekali, ada yang tangannya panas, dingin. Itu saya sudah merasakan segala macam jenis jabat tangan. Jadi ini salah satu pengalaman yang saya rasa sangat unik, dan jabat tangannya itu jabat tangan yang hangat, jabat tangan yang orang-orang penuh semangat. Itu yang saya rasakan dalam perjalanan 1 tahun ini. Belum pernah seumur umur hidup saya berjabat tangan sebanyak yang saya rasakan selama 1 tahun ini. Lebih banyak daripada ketika dulu menjelang Jakarta. Itu yang paling berkesan. Salah satu yang paling berkesan. Ada lagi sih. Saya lagi ini sih, ngumpulin apa sih yang sebetulnya paling menarik di tahun 2023. Tapi salah satunya adalah jutaan jabat tangan yang terjadi. Mungkin teman-teman nggak ngebayangin ya gimana rasanya di jabat tangan sebanyak itu. Tapi seru. Setiap hari ratus ribu, unbelievable. Apalagi sering-sering live malam abah biar makin rame yang nonton ya, insya Allah. Kalau pas sendiriannya siang saya atur siang, kalau pas malam malam. Salam dari Manado, kapan ke Manado? Ya, insya Allah nanti ke Manado. Pak, boleh nggak aku manggil abah aja? Boleh dong, boleh sekali. Pak Anies carikan jodoh, wah itu baru menantang. Tapi bolehlah sebagai usaha ya. Eh, Lagi saya cari lagi, mana tadi yang tanya soal jodoh. Nah, ntar saya lihat yang kelihatan dulu nih. Come back to plan. Pak, doain saya lulus kuliah tahun ini. Dan semoga Bapak ya, saya doain segera lulus kuliahnya. Lulus kuliah itu harus nyelesain skripsi. Seperti saya sering bilang, skripsi yang baik itu skripsi yang selesai. Kalau selesai skripsinya berarti baik. Terima kasih, sama-sama udah jadi Bapak. Insya Allah kita saling support ya. Roger, terima kasih. Amin. Ini ada yang tanya nih Pak, sebentar tadi mana nih? Tim Jaguar Wakanda, woi keren. Wakanda nomor, Indonesia forever. Wakanda. Pak, mohon berantas orang dalam. Saya susah banget dapat kerjaan gara-gara nggak punya modal. Ya, itu harus kita beresin biar meritokratik. Biar meritokratik. Oke, teman-teman semua, kita udah ngobrol lumayan. Sekarang saya meninggalkan Solo, udah separuh jalan. Buat teman-teman semua, stay healthy, stay spirited. Menjelang akhir tahun, sempetin ya bikin refleksi walaupun singkat. Eh, Refleksinya boleh ditulis, boleh direkam suara, boleh direkam kamera, nggak harus dibagiin, yang penting bisa dipakai sendiri. Dibagiin boleh, tapi nggak selalu dapat feedback yang bagus sih. Itu kan refleksi buat kita sendiri.
biar perjalanan 1 tahun ini jadi pengalaman. Saya mau coret-coret dulu, nanti pas saya live lagi, saya pengen ngobrol pengalaman. Saya mau coret-coret dulu, nanti pas saya live lagi, saya pengen ngobrol soal belum tahun baru, ini sudah 2 hari. Besok. Ini saya lagi keluar dari stasiun Solo. Insya Allah menuju